Salam, salam sehat, salam sejahtera buat anak-anak sekalian semua. Semoga hari ini semuanya anak-anak dalam sukacita ya. Oke, hari ini kita akan masuk materi kita ke pembahasan yang namanya persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Nah, ini coba kita lihat. Persamaan linier satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki satu variabel dan variabelnya berpangkat satu. Bentuk persamaan linear yaitu seperti ini, AX tambah B sama dengan C. Nah, bentuk seperti ini disebut persamaan linear. Ya, persamaan ini disebut karena dia memiliki variabelnya satu. Ini dia, ini variabelnya nanti. Ini ada keterangannya. Di mana A, B, C adalah anggota bilangan real. Berarti si A, si B, si C ini adalah bilangan. Si X ini adalah variabel. Nah, X itu variabel. Nah, kan pengertiannya tadi ya, persamaan linear adalah satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki satu variabel. Kan, satu variabel ya. Dan variabelnya berpangkat satu. Nah, ini variabelnya ini pangkatnya satu nih. Jadi walaupun tidak ada ditulis, tadi itu sudah dijelaskan ya, setiap suatu bentuk aljabar apabila tidak nampak bilangannya itu dianggap pangkat satu ya. Oke, ini pangkat satu ya. Jadi ini adalah yang memiliki satu variabel dan variabelnya berpangkat satu. Jadi bentuk seperti ini disebut bentuk persamaan linear. Nah, ini disebut persamaan karena dia tandanya sama dengan. Ada nanti di sini dia lambangnya lambang pertidaksamaan, jadi di sini nanti pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan linear. Nah, cuma itu lanjutan materi kita. Nah, ini sekarang kita masih persamaan linear. Jadi karena dia lambangnya menggunakan sama dengan disebut persamaan linear. Ya, jadi sudah paham dulu ya bentuk persamaan linearnya ya. Jadi bentuk persamaan linear adalah AX tambah B sama dengan C. Ini bentuknya. Ya. Variabelnya 1. Oke. Kira-kira bentuk contohnya seperti apa ya? Ini dia. Contoh bentuk persamaan linear sebagai berikut. Nah, ini dia. X tambah 7 sama dengan 12. Nah, ini variabelnya. Ya, ini variabelnya. Ini si B, ini si C. Ini si A-nya 1. 1 di sini ya. Nah, ini juga bentuk persamaan linear. Variabelnya 1 nih. Ini bilangan si A, si B, si C-nya. Ini juga bentuk persamaan linear. Ini si variabelnya. Ya. Ini si A, si B, ini si C-nya. Nah, gitu dia ya. Oke. Jadi bentuk-bentuk seperti ini disebut persamaan linear. Nah, sekarang lanjutnya penyelesaian persamaan linear yaitu mengganti variabel tersebut dengan suatu bilangan agar persamaan tersebut menjadi benar. Ini persamaan linear ini maksudnya apa? Itu adalah penyelesaian persamaan linear yaitu mengganti variabel tersebut dengan suatu bilangan agar persamaan tersebut menjadi benar. Jadi maksudnya begini, ini kan kalau kita bilang ini X tambah 7 sama dengan 12, kan ini bilangannya kan belum bisa kita bilang benar atau juga bisa kita bilang salah. Nah, bagaimana supaya persamaan ini menjadi benar? Ya, persamaan ini belum bisa kita bilang benar, belum kita bilang salah. Jadi, bagaimana supaya ini benar? Kita gantilah si X ini. Gantilah si X ini berapa agar persamaan ini menjadi benar. Nah, mengganti variabel ini menjadi bilangan itulah yang disebut dengan persamaan linear. Ya. Jadi, ini juga sama. Berapalah si ini kita ganti agar persamaan ini menjadi benar. Agar hasilnya 20, ini juga hasilnya 12. Berapa si P ini kita ganti agar kedua persamaan ini menjadi benar. Itu maksudnya ya. Jadi, penyelesaian persamaan linear yaitu mengganti variabel tersebut dengan suatu bilangan agar persamaan tersebut menjadi benar. Oke, kita ganti variabelnya berapa agar kita ganti menjadi bilangan dia ya, agar persamaannya menjadi benar. Jadi kalau bentuknya begini, ini bukan dibilang, ini mana bisa dibilang salah. X tambah 7 sama dengan 12, salah? Tidak. X tambah 7 sama dengan 12, benar? Tidak juga. Jadi tidak bisa dibilang benar, tidak bisa dibilang salah. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaiannya ya? Ini langkah-langkahnya. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, cara-caranya ini yang perlu kamu pahami dulu ya. Cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yaitu yang pertama. Nah, ini langkah-langkahnya. Ingat bentuk umumnya dulu. Nah, bentuk umumnya dulu kita harus ingat. Bentuknya seperti ini. Jangan lupa. Bentuknya harus kamu ingat AX tambah B sama dengan C. Variabelnya satu. A, B, C ini adalah bilangan real. Berarti angka ya. Yang kedua, terbagi menjadi dua ruas. Nah, di dalam bentuk persamaan linear ada nanti namanya ruas. Ya, ada namanya ruas. Terbagi menjadi dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di dalam persamaan linear ini ada istilah nama ruas. Ruas kiri, ruas kanan. Nah, yang mana ruas kiri? Nah, ini dia. AX tambah B ini disebut ruas kiri. Baru yang di sebelah kanan ini ruas kanan. Nah, untuk menentukan ada ruas kiri, ada ruas kanan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Nah, apabila ada tanda pemisahnya sama dengan berarti ada ruas kiri, ada ruas kanan. Kalau tidak ada pemisah tanda sama dengan berarti tidak ada istilah ruas kiri atau juga istilah ruas kanan. Jadi kalau ada pemisahnya ini sama dengan berarti ada ruas kiri, ada ruas kanan. Paham ya? Pengertian tentang ruas kiri, ruas kanan. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, ada sistem pindah ruas. Nah, jadi di dalam menyelesaikan persamaan linear ini ada sistemnya sistem pindah ruas. Ada sistem pindah ruas. Apabila pindah ruas, maka tandanya berganti. Tanda positif pindah ruas menjadi negatif dan tanda negatif pindah ruas menjadi positif. Ya, ini sering berkebalikan lah. Kalau dia ruas kiri pindah ke ruas kanan, ya tandanya ganti. Gitu aja tuh. Kalau misalnya di ruas kiri dia negatif, berarti dia pindah ruasnya ke kanan jadi positif. Kalau di ruas kiri dia positif, maka di ruas kanan pindahnya jadi negatif. Itu maksudnya ya. Oke, nanti untuk lebih paham kita lihat di contoh aja ya. Oke, yang keempat, susun suku-suku yang saling sejenis dengan sistem pindah ruas. Nah, ini pindah ruas ini apabila dia sudah dilakukan dia sistem untuk penyusunan suku-suku yang sejenis. Ya, karena harus dia suku-suku yang sejenis lah yang bisa diselesaikan. Kalau dia tidak sejenis tidak bisa dijumlah ataupun tidak bisa dikurang. Jadi makanya disusun dulu. Susunlah dia menjadi suku-suku yang sejenis. Makanya setelah sudah tersusun berarti kan ada sistem pindah ruas di situ nanti. Ya. Oke, nah yang kelima, setelah pindah ruas, hitunglah persamaan linear tersebut. Nah, setelah sudah kita lakukan pindah ruas dan sudah tersusun dia suku-suku yang saling sejenis, maka hitunglah dia. Oke, itulah dia terakhir. Nah, sekarang untuk lebih jelas mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, tidak. Contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang mau kita bahas ya. Oke, contohnya 8. Saya rasa 8 ini kalau benar-benar kalian ikuti, kita pahami, pasti persamaan linear ini kamu tidak akan bingung lagi menjawabnya. Jadi makanya saya buat ini 8 karena di sini saya rasa sudah mencakup ini bentuk-bentuknya. Kalau 8 cakupan ini kamu pahami, bentuk-bentuk persamaan linear yang lain pun nanti pasti kamu paham cara menjawabnya. Oke ya. Nah, sekarang ya ini bagaimana kita menjawabnya? Nah, ini dia ya. Kita lanjut di berikutnya ini aja. Nah, ini dia tadi yang A. X tambah 5 sama dengan 9. Berapalah si X ini kita ganti agar hasilnya supaya 9. Nah, jadi kan konsepnya tadi kan sudah kita pahami bahwa coba. Nah, ini kan sudah memilih bentuknya ya, bentuk yang pertama ya. Sudah memilih bentuknya, bentuk persamaan linearnya. Oke, nah sekarang baru ada sistem pindah ruas katanya kan. Pindah ruas apabila kita lakukan dia saling suku yang sejenis. Nah, sekarang yang ini kan X tambah 5 kan nggak bisa dihitung. Nah, berarti kan si 5 ini kan dia sejenis dengan 9. 5 dengan 9 ini sejenis. Sejenis sesama bilangan konstan. Ya, 5 bilangan konstan, 9 juga bilangan konstan. Berarti kan harus kita pindah dia kemari, ke kiri, ke kanan. Ini kan ruas kiri, di sini kan ruas kanan. Tadi saya bilang kan, ruas kiri dipisahkan tanda sama dengan.
ada ruas kiri, ada ruas kanan, dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan. Nah, tadi konsepnya tadi, apabila pindah ruas, tandanya berganti. Nah, di sini kan dia, 5 ini kan tandanya kan positif. Jadi, pindahnya nanti jadi negatif. Pindah dia jadi negatif. Nah, ini dia. X sama dengan 9 dikurang 5. Ini jangan ganti ya, karena dia akan tetap di ruas kanan ini. Nah, jadi tinggal kurangkanlah. Hasilnya 4. Jadi penyelesaiannya X-nya sama dengan 4. Seperti itu dia. Oke ya, contoh 1 masih gampang. Sekarang contoh yang kedua. M tambah 8 sama dengan negatif 2. Udah, konsepnya sama aja. Nah, ini kan nggak bisa dijumlah. Berarti kan ini kita lakukan proses yang sejenis. Ini kita pindah kemari ke ruas kanan. Karena dia sejenis. Oke, jadi hasilnya positif, dia jadi negatif kemari. Jadi negatif 2 dikurang negatif 8 sama dengan negatif 6. Kok 16 ini ya? 10 ya. Sorry, salah tulis. Ini negatif 10 seharusnya ya. Negatif 2 dikurang 8, ini negatif 10 ya. Bukan negatif 16, negatif 10 itu. Oke ya, bisa paham ya contoh B-nya ya. Sekarang yang ketiga. Nah, ketiga tadi bentuknya 3P sama dengan 6. Itu tadi yang C-nya kan. Coba kita lihat dulu soal C-nya tadi. Nah, ini dia. C-nya. D, C dengan D singkat aja soalnya. Ingat ya, D nanti negatif P sama dengan 5. Ini 3P sama dengan 6. Oke ya. Ingat ya bentuknya ya soalnya. Nah, ini dia tadi. 3P sama dengan 6. Berapalah si P ini kita ganti agar ini menjadi 6? Oke, kita lihat. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jadi keterangannya di sini, kedua ruas dibagi dengan 3. Kamu berbagilah kedua ruas ini dengan bilangan 3 yang ada variabelnya. Nah, mana yang ada variabelnya? Kan ini yang ada variabelnya. Ya udah dibagi dengan ini. Berarti 3P bagi 3, 6 dibagi 3. Ini habis, tinggal P, ini 2. Jadi penyelesaiannya P itu sama dengan 2. Coba kamu masukkan ini P. Ini kan artinya 3 dikali P. 3 dikali 2, 6. Nah, sama dia. Cocok ya. Nah, sekarang ini yang D. Negatif P sama dengan 5. Nah, ini sama dengan C. Coba lihat. Kedua ruas dibagi dengan 1. Ya kan? Ini kan ada 1 sebenarnya di sini. Cuma penulisannya 1 nggak pernah ditulis dia kalau dalam bentuk aljabar. Oke, jadi ini negatif 1. Jadi kedua ruas dibagi dengan negatif 1. Ingat bentuk begini ini negatif 1. Oke, berarti ingat ya, dibagi dengan bilangan ini dibagi dengan yang ada variabelnya ya. Ini kan variabelnya. Oke, ini kan variabelnya. Berarti dibagi 3. Ini variabelnya berarti dibagi dengan negatif 1. Jadi negatif 1P kita tuliskan aja dulu negatif 1-nya. Negatif 1P per negatif 1. 5 dibagi negatif 1. Nah, ini coret tinggal P. Hasilnya negatif 5. Jadi P-nya sama dengan negatif 5. Bisa ya dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut yang E. Nah, yang E tadi soalnya 2M dikurang 3 sama dengan 7. Nah, 2M dikurang 3 nggak bisa. Berarti kan ini harus kita pindah ke ruas kanan. Negatif pindah jadi positif. Nah, ini dia. Tadi yang positif dia jadi negatif. Ini sekarang negatif jadi positif. Nah, jadi positif dia ya. Oke, kita lakukan 2M sama dengan 10. Nah, sekarang ini kedua ruas dibagi 2 lagi. Nah, ini ya dibagi 2 ya. 2M bagi 2, 10 bagi 2. M-nya ini coret, ini tinggal M sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya sama dengan 5. Mudah ya? Bisa paham ya? Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Yang F. Soalnya tadi ini ya, 3 dikurang 4K sama dengan 15. 3 dikurang 4K sama dengan 15. Nah, oke. Nah, sekarang 3 dikurang 4K kan nggak bisa. Nah, yang sejenis kan 3 dengan 15. Berarti yang kamu pindah ini ke ruas kanan. Nah, yang ini tetap. Nah, ini kan dia kan di ruas kiri. Dia kan nggak pindah ya, bikin tetap negatif. Ini kan negatif dia. Jangan jadi positif. Negatif 4K. Jadi 15 ini pindah jadi kurang. Negatif 3 ya. Negatif 4K sama dengan ini 12. Nah, sekarang ini bentuknya tinggal kita bagi.
kedua ruas dibagi dengan negatif 4. Nah, ingat yang ada variabelnya ya. Dia dibagi dengan yang ada variabelnya. Oke, kedua ruas dibagi dengan negatif 4. Nah, negatif 4 dibagi negatif 4 sama dengan 12 dibagi negatif 4. Ini habis tinggal K sama dengan negatif 3. Oke ya. Jadi penyelesaiannya K sama dengan negatif 3. Bisa ya? Oke, kita lanjut yang contoh terakhir. Belum. Ada 2 lagi ya. Ini contoh yang ketujuh nih. 6Y ditambah 2Y sama dengan 4Y dikurang 10. Ini yang bagian G-nya. Ini tadi soalnya ya. Nah, sekarang 6Y tambah 2 nggak bisa. 4Y dikurang 10 nggak bisa juga. Nah, di sini kalau kita lihat kan ada yang saling sejenis nih. 6Y dengan 4Y kan sejenis. Berarti ini harus kita pindah ke kiri. 2 pindah ke kanan. Ya. Sebenarnya sistem pindah ruas ini terserah. Mau ya yang Y-nya dipindah ke kiri boleh. Atau yang bilangan konstannya ini pindah ke kanan semua boleh. Bisa sama. Yang penting konsepnya diikuti. Setiap pindah ruas ganti tanda. Tandanya ganti. Kalau tanda ganti kamu nggak bakal salah itu. Walaupun yang manapun kamu pindah ruasnya. Ini mau dipindah kemari semua. Ini pindah kemari semua. Sama. Yang penting pindah ruas ganti tanda. Nah sekarang yang 4 aja kita pindah ya. 4Y kita pindah ke ruas kiri. Dia jadi negatif. Kan positif di sini dia di kanan. Di kanan dia positif. Nah pindah ke kiri. Jadi negatif. Oke ya 6Y dikurang 4Y. Yang negatif 10 kan nggak pindah. Tetap negatif 10 dia. Dia kan tetap di kanan. Nah ini yang pindah. Yang 2. 2 pindah. Jadi negatif 2. Ini kan positif. Pindah jadi negatif ya. Gitu dia. Bisa dipahami di sini ya. Oke, ini nanti jadi 2Y, ini negatif 12. Nah, lalu kedua ruas itu dibagi dengan 2 lagi. Nah, ini ya yang ada variabelnya. 2Y bagi 2, minus 12 bagi 2, Y sama dengan negatif 6. Jadi penyelesaiannya negatif 6. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke yang contoh terakhir ini. Oke, nah apabila ada bentuk-bentuk kurung-kurungnya seperti ini, ingat, bentuk kurung itu di dalam pembelajaran matematika itu artinya kali ya. Kali ya. Dalam matematika itu kurung itu kali. Nah ini pertama kita kalikan dulu ke dalam. 3 dikali 4M, 12M. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Nah caranya gitu ya. Kali kemari, kali kemari. Paham ya? Setelah sudah kita kali, ini masukkan 3. Nah, ya udah ini kan udah seperti biasa cara perhitungannya. Nah, ini kan gak bisa dikurang, berarti ini harus kita pindah. Ini pindah, dia jadi positif. 12M berarti 3 tambah 6. Ya. 12M sama dengan 9. Nah, ingat, udah sampai sini. Kedua ruas dibagi 12. Ingat, yang ada variabelnya ya, yang ada variabelnya. Dibagi dengan angka yang ada variabelnya. Jadi, 12M dibagi 12, 9 dibagi 12. Jadi ini coret, tinggal M sama dengan 9 per 12. Nah, disederhanakan jadi M 3 per 4. Sama-sama dibagi 3. Bagi 3, 3. Bagi 3, 4. Jadi inilah dia hasilnya. Jadi penyelesaian dari persamaan linear yang bagian H ini sama dengan M sama dengan 3 per 4. Seperti itulah cara menyelesaikan, cara mengerjakan untuk penyelesaian persamaan linear satu variabel. Semoga materi ini bisa diterima, bisa dimengerti oleh semua anak-anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat anak-anak semua, buat kita semua. Salam sukacita.